Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delvis. Kali ini saya sudah kedatangan tamu istimewa ya, Pak Yeri Maesuri sebagai seorang guru. Selamat siang Pak Yeri. Sehat? Alhamdulillah. Kali ini kita ngobrol-ngobrol seputar dunia keguruan ya. Ya, keguruan gitu. Menurut Anda sama sih menjadi guru sekarang atau guru pada zaman dulu, sama atau berbeda? Oh, sangat berbeda sekali. Oh, berbeda. Jadi kenapa bisa berbeda? Dikarenakan sekarang itu jauh dari dengan tulisan, tapi dekat dengan teknologi. Jadi segala hal, apa itu rapat kah, atau itu pelatihan kah, atau misalkan yang sekarang lagi populer itu PPG dalam jabatan itu dalam online. Jadi sekarang tidak ada catatan menulis. Berarti guru dulu dan guru sekarang itu berbeda. Pertanyaan berikutnya adalah apakah guru sekarang itu lebih mudah atau lebih kompleks? Kalau dilihat itu permasalahannya, kalau di sisi yang lain itu lebih kompleks. Lebih kompleks, Ya, lebih rumit ya. lebih rumit. Beban kerjanya berarti bertambah Beban juga. kerjanya bertambah, tapi bahasanya lebih mudah. Lebih mudah. Kenapa? Karena bahasanya itu adalah Merdeka Belajar, tapi sekarang ya. Merdeka Belajar, tapi kompleksitas kepada guru itu sangat Luar kompleks biasa. sekali. Oke. Nah, berarti guru yang dulu dan sekarang berbeda, kemudian sekarang lebih kompleks gitu ya. Nah, menurut Anda nih, apa sih sebetulnya sebagian besar tugas guru yang sekarang yang kita bilang, yang tadi Pak Yeri bilang sebagai kompleks itu, di mana sisi kompleksnya itu? Sisi kompleksnya itu adalah tidak meratanya dalam hal pembelajaran zaman sekarang. Tidak merata. Jadi kalau dulu itu kan, kalau misalkan kurikulum sudah tersebar, sudah tersampaikan kepada semua pihak guru, maka terlaksana. Kalau sekarang itu terlaksana dulu baru disebarkan. Oh gitu ya. Nah, untuk masalah kurikulum. Nah, kemudian respon Anda ya mengenai terlalu seringnya perubahan kurikulum, setuju atau tidak atau seperti apa? Kalau di sisi zaman sekarang, untuk melihat kita itu ada di masa emas, itu sebenarnya setuju saja. Kurikulum itu perubahan kurikulum. Tetapi kalau di sisi lain, perubahan kurikulum itu sebenarnya membebankan kepada guru dan juga siswa. Kenapa membebankan guru dan juga siswa? Karena guru itu pun juga harus belajar pada kurikulum yang baru, dan plus dengan siswanya pun harus membeli materi atau buku yang baru lagi sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Kalau dulu itu kurikulumnya minimal 10 tahun, 15 baru berubah. Karena apa? Karena bisa buku dulu itu bisa dipakai oleh adik kelas. Kalau dulu, kalau sekarang itu enggak tahu. Saya mengalami itu ya ketika SD. Ya, ketika SD seperti itu kan. Kalau sekarang enggak tahu. Sekarang itu berubah-ubah. Dan yang anehnya lagi, kebijakan zaman sekarang itu sangat instan sekali. Kenapa disebut sangat instan? Karena kebijakan itu biasanya itu dipakai untuk minimal 5 tahun. Kalau sekarang 6 bulan pun nggak tahu, udah langsung berubah. Itu yang mungkin perubahan di badan pendidikan. Okay. Kalau dari sisi lain misalnya kesejahteraan nih. Bagaimana catatan Anda mengenai dunia pendidikan saat ini? Ya, kalau untuk masalah kesejahteraan, betul, untuk masalah kesejahteraan, kalau dilihat dari nominal itu sebenarnya lebih sejahtera sekarang. Besar. Kalau untuk dilihat dari nominal. Tetapi kalau dilihat dari esensi nominalnya itu, daya belinya itu sebenarnya lebih sejahtera yang zaman dulu gitu. Meskipun nominalnya kecil, tetapi lebih sejahtera karena nilai uangnya itu lebih karena ada inflasi harga harganya naik. Tapi kalau nominal zaman sekarang itu sangat luar biasa sekali sebenarnya. Itu untuk guru. Ya, tetapi
mulai mengajar itu tahun 2012. 2012. 2011 itu belajar, 2012 juga belajar, 2013 baru masuk melamar. Oh iya. Ya, 2013 sampai sekarang 2024 berarti rentannya 11 tahun lebih. 11 tahun ya, berarti sudah 11 tahun lebih, 12-13 tahun. sangat lama ya mengajar dan merasakan bagaimana dunia pendidikan saat ini. Berarti kalau dari kurikulum itu udah dari kurikulum berbasis kompetensi, kemudian Ya, kurikulum 13, kurikulum merdeka itu semua sudah pernah mengalami Sudah, gitu ya. KTSP. KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oke. Sekarang nih trennya kan katanya nih ada kabar bahwa PNS kan sudah resmi sejak tahun 2021 kalau tidak salah kan dihapus ya, tidak lagi PNS digantikan dengan P3K, walaupun pada awalnya juga pro kontra kan P3K itu katanya karena itu kontrak tidak dianggap tidak menghargai guru kan, ada seperti itu. Pada akhirnya sudah berjalan kan, sekarang sudah hampir 3-4 tahun gitu kan berjalan P3K gitu. Nah kalau dulu ketika awal P3K itu kan syaratnya cukup yang bisa daftar P3K itu kan yang punya NUPTK ya, artinya yang memang sudah resmi dianggap sebagai guru. Sekarang kabarnya nih bahwa nanti yang akan bisa mendaftar ke P3K itu adalah mereka yang sudah PPG ya. PPG pun itu PPG Rajab katanya. Itu kabarnya ya. Kita belum tahu validitasnya. Pendapat Anda mengenai hal itu seperti apa? Nah untuk masalah itu karena saya juga bergelut di guru itu di swasta. Agak keras suaranya Pak. Di swasta. Ya. Jadi sangat diskriminasi sekali sebenarnya kepada guru swasta. Begitu. Kenapa disebut diskriminasi kepada guru swasta? Padahal yang mencerdaskan anak bangsa dan bangsa Indonesia pun itu adalah guru swasta juga. Tidak selalu guru negeri itu mencerdaskan anak Indonesia negeri, tetapi guru swasta pun mencerdaskan anak Indonesia negeri. Sama anak Indonesia juga, sama WNI juga. Kenapa bisa dibedakan? Itu yang buat mungkin para guru di swasta itu agak heran dari kebijakan zaman sekarang begitu. Nah, tapi apa sih yang membuat alasan Anda pada akhirnya tetap bertahan menjadi guru gitu? Nah, dengan situasi tadi ya yang iya, saudara paham. katakan tadi. Nah, kenapa saya di sini sudah bertahun-tahun ya itu jadi guru dan tahu masalah keadilan di guru itu sangat minim sekali dan kesejahteraan di guru juga pun itu sangat minim sekali karena yang paling pertama pada diri saya itu hanya ingin menyebarluaskan ilmu yang saya dapat ke orang lain. Oh betul. Begitu. Itu yang paling pertama. Motivasi yang paling pertama. Begitu. Terus motivasi yang kedua itu adalah saya itu sebenarnya kalau dilihat dari ijazah itu kan S1 pendidikan matematika. Tetapi yang saya heran dari pemerintah Indonesia itu adalah kok kenapa S1 matematika ya bukan non pendidikan itu bisa masuk ke pendidikan. Tetapi yang anehnya lagi ketika S1 pendidikan matematika gak bisa masuk kepada non pendidikan matematika. Itu yang jadi masalah. Ya. Yang saya pertanyakan itu ke pemerintah itu kenapa? Dan sekarang belum ada dapat jawaban. Ya, belum ada jawabannya. Itu mirip dengan dulu saya pernah punya juga testimoni ketika jadi mahasiswa ya. Ini soal PPG pada saat itu 2017 kalau tidak salah. Dan ketika dikatakan katanya yang pendidikan bisa kemudian ikut PPG, yang non pendidikan pun bisa ikut PPG. Kemudian ditanyakan pada saat itu ke kementerian kalau tidak salah. Lantas apa bedanya, untuk apa ada fakultas pendidikan kalau toh yang bukan non pendidikan pun bisa PPG? Nah, sampai sekarang saya pun tidak pernah mendengar jawaban pastinya gitu. Itu terlihat bahwa ini baru rancangan atau sekedar coba-coba. Ini tanpa mendiskriminasikan dalam artian, tapi maksudnya kan untuk apa ada fakultas pendidikan kalau toh pada akhirnya yang bukan non pendidikan pun itu bisa masuk. Nah, itu yang sedikit jadi pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Eri. Sementara obrolan kita tentang pendidikan itu dulu, nanti kita akan
lanjut lagi di sesi berikutnya tentang Siap, hal yang lebih detail. Terima kasih, semoga sehat selalu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.